Shalom, puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali di ibadah pertengahan minggu di hari Rabu ini. Puji Tuhan, kalau Tuhan masih mengizinkan kita boleh bersama dan menikmati hari-hari bersama Tuhan dalam keindahannya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang bersyukur kepadamu karena begitu banyak kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga kalau kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan yang ajaib dan besar adanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau kembalikan seluruh hidup kami hanya untuk memuliakan dan meninggikan kebesaran nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berbicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya firman yang Engkau sampaikan itu mendidik, mengajar kami, supaya kami lebih mentaati apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Maka kami akan disebut orang-orang yang berbahagia, anak-anak Tuhan yang dikasihi ketika kami benar-benar dan sungguh-sungguh mentaati apa yang menjadi ajaran Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat dan para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah taati Tuhan. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau bicara ketaatan, ini benar-benar dibutuhkan sesuatu komitmen, ya, suatu komitmen dari diri kita, khususnya orang percaya, supaya kita dapat melakukan semua atau mentaati semua apa yang menjadi perintah-perintah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh saja, mungkin dalam sebuah pekerjaan atau dalam sebuah perusahaan, ketika anak buah atau pegawai para staf tidak taat kepada pimpinan-pimpinannya atau kepada aturan-aturan yang berlaku, tentu mereka akan mendapatkan peringatan SP1, SP2, bahkan mungkin bisa dikeluarkan dari sebuah perusahaan yang kita bekerja. Kenapa? Karena kita tidak taat akan aturan-aturan yang diberlakukan di dalam usaha dan pekerjaan yang ada dan saudara hadapi. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya pun sama, saudara. Tuhan meminta kepada kita, menuntut kepada kita agar kita mementaati setiap apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Khususnya kalau kita baca di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 23, dikatakan begini, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang saya akan ambil dari Amsal 6 ayat 23 ini. Pertama dikatakan perintah. Karena perintah itu pelita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika seorang anak ya menuruti apa yang menjadi perintah orang tua untuk melakukan hal yang benar, maka itu akan menjadi sebuah pelita. Pelita atau cahaya dalam kehidupannya di masa depannya. Namun ketika anak itu bandel, tidak mendengarkan perintah-perintah orang tua, maka masa depannya akan suram. Dia akan hidup dengan seenaknya sendiri. Pergaulannya pasti tidak akan benar. Karena apa? Tidak mentaati apa yang menjadi ajaran atau perintah daripada orang tua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua ini adalah anak Tuhan. Orang yang percaya akan Tuhan. Dan kita katakan sebagai orang percaya akan disebut anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita anak Tuhan, tentu kita harus menuruti apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan banyak di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Salah satunya berbicara kasih, berbicara memberi, berbicara hidup tertib di dalam Tuhan, berbicara setia. Itu kata-kata perintah kepada kita untuk kita taati. Nah, kalau kita tidak taati, kalau kita jauh daripada perintah-perintah Tuhan, walaupun kita sudah disebut sebagai orang Kristen, namun kita tidak melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, perintah Tuhan, berarti kita akan disebut orang-orang yang tidak setia. Orang-orang yang tidak
benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kita tahu bersama saudara, banyak orang Kristen melabelkan hidupnya, KTP-nya, dan statusnya. Bahkan banyak orang Kristen berkata bahwa saya ini adalah orang percaya. Tapi kalau kita tidak mentaati perintah Tuhan, apalah arti sebuah label Kristen itu? Kristen itu adalah bagian daripada kata taat kepada Tuhan. Kata Kristen artinya taat kepada Tuhan, taat kepada apa yang menjadi kemauan Tuhan, keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan. Karena apa yang menjadi perintah Tuhan itu dapat mengubah keadaan kita dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak berguna, akan datang kepada hal yang luar biasa, di mana Allah akan membenarkan kita. Allah akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita kalau kita benar-benar mentaati perintah-perintah Tuhan. Mentaati perintah Tuhan juga ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat rohani Tuhan sediakan bagi kita. Hari-hari ini kita membutuhkan banyak terjadi dalam diri kita adalah berkat kesehatan. Tentu kalau kita mau sehat, kalau kita mau mendapatkan berkat kesehatan, kita baca Alkitab bahwa kita menjaga kehidupan kita dengan benar, kita menjaga kehidupan kita dengan baik supaya kita sehat. Nah, kalau kita juga menginginkan supaya kita diberkati di dalam jasmani, kita benar-benar juga harus mentaati, membaca firman Tuhan, apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam kita menjalankan kehidupan bekerja atau mencari sesuatu untuk kehidupan kita dan masa depan anak cucu kita. Nah, di sini firman Tuhan mengajarkan kita taat. Kita harus taat kepada perintah Tuhan. Karena dalam Alkitab begitu banyak menuliskan tentang perintah-perintah itu. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya jangan henti-henti membaca Alkitab sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Kedua, dikatakan ajaran, dan ajaran itu cahaya. Saudara, kalau kita mau mendapatkan cahaya kehidupan kita di masa depan, kita harus menuruti ajaran. Contoh begini, kalau kita mengikuti pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan kita kuliah sampai kita menjadi sarjana, dan di situ kita melihat bahwa masa depan kita itu ada sebuah cahaya, ada sebuah hal yang luar biasa yang akan kita lihat dan kita akan alami dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tertinggal dalam hal pendidikan. Kita tidak tertinggal dalam ajaran. Sehingga kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rindu-rindukan. Ini sebuah cahaya. Jika kita dapat meraih, ini adalah sebuah cahaya bagi kita yang kita dapat di dalam kita mengejar pendidikan itu. Di dalam Tuhan pun sama. Allah mengajarkan kita tentang banyak hal, ya, seperti contoh tadi sudah berbicara kasih dan kasih mengasihi, ya. Sayang menyayangi satu dengan yang lain, jangan membenci. Nah, semua ini tujuannya adalah supaya kita memiliki cahaya Kristus. Karena apa yang diajarkan Kristus, semua itu bentuk cahaya. Cahaya yang indah. Cahaya yang penuh dengan kemuliaan. Cahaya yang penuh berkat. Cahaya yang penuh luar biasa. Yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Cahaya ini adalah cahaya dari Tuhan sendiri. Nah, kalau kita mau bercahaya, kalau kita mau menyinari dunia yang sedang ini dalam kegelapan, kita harus mentaati, mengerjakan, melakukan apa yang menjadi ajaran firman Tuhan. Begitu banyak ajaran-ajaran firman Tuhan. Menguatkan kita, meneguhkan kita, menjawab doa-doa kita, ajaran-ajaran yang memberkati kita, dan ajaran-ajaran juga memberikan jaminan kepada kita, yaitu kerajaan Allah atau kerajaan surga. Itu ajaran firman Tuhan bagi kita. Mari kita taati. Lalu yang ketiga, dikatakan dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Saudara, terkadang kalau di masa kecil kita lihat, ya, orang tua tegur, kadang-kadang kita melawan, ya. Orang tua memperbaiki kelakuan kita, tapi kita melawan. Dan akibatnya, saudara, kita menjadi orang yang betul-betul pemelawan, ya. Orang-orang yang tidak taat, anak-anak yang tidak taat. Bahkan sampai besar pun, ketika kita tidak mendengar teguran orang tua,
kita mungkin akan jadi anak-anak yang durhaka, anak-anak yang benar-benar tidak berpendidikan, anak-anak yang tidak hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau kita mau taat, kita mau dengar apa yang menjadi teguran dan didikan daripada orang tua kita, maka kita akan melihat keberhasilan ke depan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan juga mendidik kita, mengajar kita, ya, menegur kita dengan kasih. Jika kita salah, jangan kita berkata bahwa kita dibiarkan oleh Tuhan. Tidak, Tuhan akan mendidik kita. Bahkan Tuhan menegur kita. Mungkin memang teguran juga itu memang pahit. Mungkin rasa pedih. Mungkin itu rasa berat untuk dilakukan. Tapi teguran daripada Tuhan mengajar kita supaya kita akan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan. Oleh sebab itu, taati Tuhan. Jangan kita melepaskan diri. Jangan kita melepaskan kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya begitu saja kepada dunia, melepaskan begitu saja kepada perkara-perkara dunia. Tapi mari tetap menjaga dengan kasih, dengan ajaran-ajaran yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita hidup berharga di mata Tuhan. Karena nilai sebagai orang percaya ada nilai kemuliaan. Nilai sebagai orang yang taat akan Tuhan ada nilai surga, nilai yang ajaib adanya. Oleh sebab itu, mari taatilah apa yang menjadi ajaran Tuhan. Satu ayat terakhir yang saya akan baca dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 dikatakan begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Oh, satu hal yang luar biasa. Jika kita mau taat, mengikuti perintah-perintah Tuhan, Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Tuhan akan mengangkat segala beban-beban masalah kita. Tuhan akan mengangkat segala persoalan masalah kehidupan kita. Jika saudara sedang mungkin hari-hari ini mengalami air mata, duka, mengalami kesusahan, mungkin menghadapi ekonomi, menghadapi kesehatan, dan banyak hal kesusahan-kesusahan yang kita alami, mari taati itu firman Tuhan. Dan kata Tuhan di sini adalah Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Artinya kita akan diangkat dan dilihat oleh dunia bahwa kita adalah orang-orang yang pemenang, orang-orang yang dimenangkan, dimerdekakan di dalam Tuhan, orang-orang yang taat akan firman Tuhan, orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Maka dunia akan datang mencari Tuhan. Orang-orang dunia akan datang mencari keselamatan lewat kita. Kenapa? Mereka melihat apa yang Tuhan lakukan dalam setiap pribadi kita. Oleh sebab itu, mari saudara, jangan lepaskan diri dari Tuhan. Tetap mentaati perintah Tuhan, percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melakukan bagian daripada Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya dapat bawakan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua kemanapun kita pergi dan berada. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan melebihi melampaui pikiran kita. Apa yang kita tidak dapat pikirkan, Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Maka dunia boleh melihat kita adalah orang-orang yang diberkati dan dipelihara dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kesempatan dan waktu yang kami sudah miliki hari ini adalah kesempatan dari Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Allah. Biar firman itu menjadi bagian kami dan benar-benar menjadi penolong dalam kehidupan kami, mengangkat kehidupan kami, dan menjadi orang-orang yang merdeka, dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu dan para pendengar, apapun menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan tolong sertai mereka, supaya semua mereka boleh mendapatkan kemenangan di atas masalah-masalah yang mereka hadapi. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang susah, yang bimbang, yang penuh dengan kekhawatiran, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji hormat syukur kami kembalikan hanya kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.